الأنبياء السلام عليك أرقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أرقى السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ahsin akhlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Nisar Salim dan juga Kakanda Ustaz Bibi Abdillah, Ustaz Aang Ajhari, dan juga tak lupa yang saya hormati Ketua Majelis Zikir Nurul Huda Al-Mukarram Ustaz Saman beserta segenap jajaran pengurus Majelis Zikir Nurul Huda, Ahinal Kiram Ustaz Nasri, Ustaz Husain, Ustaz Marsan. Lalu orang tua kami yang saya hormati Bapak Haji Aribowo, Bapak Haji Nala, Bapak Haji Mamat, Ketua RW 03 Bapak RW Joni, dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu karena kalau disebutkan satu-satu habis waktu untuk absen. Jadi mudah-mudahan walaupun namanya tidak disebut, kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Maun, Al-Hakumut, At-Takasur, di dalam surat At-Takasur
ujung ayat menyebutkan summa latus alumna yauma izin anin na'im. Kemudian kamu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yauma izin, yaitu nanti pada hari kiamat. Summa latus aluna yauma izin anin na'im, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanyakan semua. Nikmat yang Allah kasih ke kita akan dimintakan tanggung jawab. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat bisa bicara lisan, kemudian nikmat bisa berjalan, bisa memegang dan sebagainya. Nikmat itu, nikmat makan termasuk, nanti Allah tanyakan kau gunakan untuk apa nikmat yang sudah aku berikan. Sedangkan kita dalam sehari semalam diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Makanya sengaja tadi saya zikir saya tambah agar pas 1 jam. Dari awal muqaddimah pembacaan sholawat pembuka sampai dengan zikir yang terakhir tadi itu kurang lebih 1 jam. Artinya kalau kita ikut pemahaman Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang menanam 1 kebaikan Allah bayar 10 kebaikan. Kita sudah berzikir 1 jam dengan mengeluarkan suara yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan untuk berzikir. 1 jam itu kata Allah dibayar 10 jam. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, dalam sehari itu 24 jam, dalam setiap jam Allah buat gudang. Ada gudang 24. Jadi kalau kita nanti pulang ke alam akhirat gudang kita banyak yang kosong, nggak aneh kalau kita jangan dianggap itu aneh gitu, biasa saja. Karena memang mungkin pekerjaan kita di alam dunia lebih banyak perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilai ibadahnya. Makanya sengaja dari zikir 1 jam malam Selasa ini supaya gudang kita yang 10 keisi. Ditambah lagi tadi habis sholat maghrib, isya, subuh, johor, asar, maghrib, isya 5 rakaat. Yang sholatnya singkat mungkin 5 menit, yang sholatnya kayak Ustaz Nasri mungkin 10 menit. Ya sholatnya itu ada yang 10 menit, ada yang 5 menit, tambah zikir lah 10 menit, 20 menit, 20 kali 5 baru 100 menit, artinya 1,5 jam. Itu kalau kita hitung begitu sesuai dengan hitungan Allah, insya Allah hari-hari kita terisi dengan ibadah. Kemudian tadi kita siap usaha niat mencari menjemput rezeki dari Allah untuk keluarga, itu juga ibadah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kalau bisa di rumah jangan lepas zikir, hitung 1 jam lah agar dibayar oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kejahatan mah, kalau kita berbuat 1 kejahatan dibayar 1, dosanya 1 kalau kejahatan. Tapi kalau kebaikan Allah bayar 10. Yang penting ikhlas. Yang penting kuncinya ikhlas. Di mana ikhlas adanya ikhlas, disitulah Allah bayar 10. Tapi ketika kita ibadah ada unsur-unsur riyanya, unsur-unsur kepentingan lainnya, Allah kasih nihil, tidak diberikan nilai oleh Allah. Kita kira ibadah kita sudah banyak, perbekalan kita sudah banyak. Pas kita pulang kembali ke alam barzah, ke alam akhirat minta pahala, ternyata nol, nihil. Kenapa nihil? Ternyata ibadah kita bukan lillahi ta'ala, ada intrik-intrik, ada tujuan-tujuan lain. Nah, mudah-mudahan dengan berzikir itu nanti Allah masukkan nur-nur cahaya ilahi agar kita bisa lebih ikhlas, agar kita bisa lebih sabar, agar kita bisa lebih istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum memasuki bab yang baru, kadar 10 menit saya menambahkan dari kitab Mukhtarul Hadis, menambah semangat orang yang bersedekah, menambah semangat. Kita nanti di halaman 31 Al-Babu Sani wa Isruna fi Fadilatis Tasbih. Bab yang ke-22 menerangkan tentang
keutamaannya membaca tasbih. Sebelum membahas itu, saya menyampaikan dulu satu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, kata Rasulullah nih, inna syaitana, sesungguhnya setan. Qala, berkata itu si setan, wa ijatika ya Rabbi, demi keagunganmu ya Allah, la abrahu ugwi ibadaka, la abrahu, aku tidak akan pernah berhenti, ugwi, untuk menggoda, menjerumuskan ibadaka akan hamba-hambamu, madamat arwahuhum bi ajsadihim, selama ruhnya masih ada di jasad. Jadi kita ini nggak pernah lepas. Kalau ruh kita masih berada di dalam badan kita, di jasad kita, setan itu sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah, aku tidak akan berhenti menggoda, menjerumuskan umat-umat manusia, baik yang muslim ataupun yang non muslim, aku jerumuskan mereka supaya ikut kepada ajaranku, ikut kepada keinginanku. Jangan lupa tuh, selalu digoda kita tiap saat. Apa kemudian Allah berfirman, faqala rabbi, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ijjati wa jalali, wa ijjati, demi keagunganku, wa jalali, dan demi keperkasaanku, la ajalu, aku juga tidak akan pernah berhenti, aghfiru, bahwasanya aku mengampuni, lahum, buat mereka, mastaghfiruni, selama mereka memohon ampun kepadaku. Ya, artinya begini, kita ini manusia nggak pernah lepas, nggak pernah luput dari berbuat salah dan dosa. Makanya kalau ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf, baik yang zahir maupun yang batin, buru-buru istighfar. Karena Allah mah gak akan pernah memutuskan harapan seorang hamba untuk minta diampuni, pasti diampuni Allah. Ingat, dosa itu bukan hanya yang zahir, tapi yang batin juga ada. Harus istighfar juga, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tadi hati saya sudah seujun sama orang. Ya Allah, hati saya tadi sudah kesel sama orang, kesel sama anak, kesel sama istri, kesel sama suami. Pagi-pagi, ya Allah, maafin saya, ampunin saya. Minta maaf. Iya, dosa hati memang gak kelihatan, Pak, tapi itu kadang-kadang bisa memberatkan. Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu, la tutfi'u, benar-benar akan memadamkan, an ahliha, daripada orang yang bersedekah, harral kubur, daripada panasnya kubur. Jadi orang yang gemar bersedekah itu, seandai kata nanti dia pulang ke alam kubur, alam barzah, dia dapat siksa oleh Allah, itu diringankan, harral kubur, diringankan panasnya kubur. Sedekah. Wa innama yastajilul mu'min, wa innama, dan sesungguhnya seorang mukmin itu benar-benar yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, fijili sodakotihi, di dalam naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu masalah luar biasa. Maka bersedekah itu harus ringan kita. Sedekah apa aja yang kita mampu, silakan bersedekah. Sedekah dengan uang, materi, silakan. Mohon maaf nih, seperti acara begini kita sedekah air begini, ini luar biasa, Pak. Apa iya makanan apa aja sedekah. Ingat, ketika kita bersedekah di acara forum begini, forum maulid, forum majlis taklim, forum zikir, ingat, ya Allah, saya bersedekah ingin menjamu tamu Engkau, ya Allah, tamu Allah. Allahnya senang banget, Pak, kalau kita bersedekah lagi ngejamu tamu Allah. Ini begini kan tamu Allah. Undangan Allah bukan undangan saya. Bapak Ibu hadir di sini undangan Allah, hakikatnya undangan Allah. Jadi Allah tuh punya tamu, kita jamu tamu Allah. Masya Allah, Allah ridhonya, senangnya luar biasa. Jadi kita ini nanti akan di bawah naungan
sedekah kita insya Allah. Ya pokoknya gemar bersedekah semampunya. Kita mampu sedekah uang dengan uang, mampu sedekah tenaga dengan tenaga, mampu sedekah ilmu dengan ilmu, mampu sedekah dengan pemikiran, pemecahan masalah, mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi, itu juga sedekah juga. Minimal sedekahlah dengan senyum gitu. Kalau nggak punya apa-apa udah senyum aja, senyum aja di rumah, senyum aja udah sedekah juga. Di rumah nyuci piring senyum, ngepel senyum gitu. Cuman jangan terlalu ketawa. Kalau terlalu ketawa ntar orang pada aneh. Itu udah lama itu dia yang begitu gitu. Khawatir. Kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sani wal isruna. Adapun ini bab yang ke-22 fi fadilati tasbih. Di dalam menerangkannya keutamaan membaca tasbih. An Abu Amr. Ini hadis dari Abu Amr bukan Umar, ini Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya Rasulullah apa Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau baca harusnya ya Rasulullah. Jangan baca ya Rasulullah. Kalau di Arabin ya Rasulullah. Apa itu kalau kita maulid, apa maulid? Marhaban ya nurul aini. Itu diomelin Muhammad Rahim Pak. Bacanya jangan nurul, bacanya nurul aini. Marhaban ya nurul aini. Marhaban gitu. Ya, ini mau isi itu udah pada tahu semua sih saya yakin. Cuma ini mah ingetin lagi. Ingetin. Jadi kalau baca jangan nurul aini, harus bacanya nurul aini. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Ma'alal ardi rajulun yaqulu. Ma'alal ardi, tidaklah di atas muka bumi ini rajulun, seorang laki-laki. Maka seseorang lah boleh dibilang begitu. Soalnya kalau dibilang rajulun, ibu-ibunya enggak ke bawah. Arti makna rajulun memang laki-laki sebetulnya. Makanya kita artikan ma'alal ardi, tidaklah ada di atas muka bumi ini seseorang yaqulu, yang dia membaca. Apa bacaannya? La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Itu bacaannya segitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dialah zat Allah yang maha besar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Apa ini? Apa katanya kalau kita membaca itu? Illa, kecuali orang yang membaca tadi, gufirat junubuhu, gufirat akan diampuni, junubuhu akan dosa-dosanya, walaupun seandainya kata kanat, ada itu orang yang seorang laki-laki tadi yang berdosa, misla jabadil bahri, dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Jabat buih bahrun laut. Jadi orang yang berbuat dosa sebanyak apapun, kata Rasulullah, kalau dia membaca itu tuh, insya Allah dosanya diampuni. Pernah nggak ke laut? Kan sering ke laut kan? Kalau ada ombak lagi umpal, kalau bahasa kita ya. Soalnya tadi kalau Tanasir mah gembolan, tadi kan udah bilang maksudnya gembolan gitu kata Tanasir ya. Kita pakai bahasa sini dah, umpal teh ombak. Kalau ombak sedang berdebur ya, keren. Ombak lagi apa tuh? Apa ya? Iya, ombak lagi bergulung-gulung kan, itu ada busanya, ada buihnya. Itu di apa namanya, diumpamakan oleh Rasulullah, itu dosa-dosa kita sebanyak itu. Sepinggir pantai, sepanjang garis pantai, semua ombak yang ada di situ tuh berada buihnya. Seandainya kita punya dosa seperti sebanyak itu, pasti diampuni oleh Allah. Yang penting baca ini kan. Apa bacaannya? La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah.
Kita kan banyak yang punya dosa ini. Enggak sekarang mungkin udah rajin ibadah, bukan sekarang. Coba kemarin-kemarin umur 15 tahun sampai 20 tahun, mungkin kan sholat ada yang ditinggal, mungkin sholat ada yang ditinggal, puasa Ramadan ada yang ngumpet-ngumpet. Iya, giliran istrinya berangkat, dia ngopi sendirian di rumah, goreng nasi segala rupa pasti di rumah. Ngumpet-ngumpet itu goreng nasi, kan dosa itu. Dosa besar malahan Pak. Setiap perbuatan padu yang kita langgar itu dosa besar. Sholat itu kita tinggalin dosa besar. Makanya mohon ampun dan Allah dah. Kalau di usul fikih, maka sholat yang kita tinggal mesti dikodok. Makanya ngodoin sholat, waduh, nggak mampu dah. Ustaz saya ninggalin sholat dulu 15 tahun nggak sholat. Saya baru ingat sholat umur 30 tahun, berarti kan 15 tahun ya tinggalin sholat. Coba dikodok 15 tahun, waduh. Nah, repot ngodok sholat 15 tahun, sholat Johor 2 kali, 1 adaan, 1 kodokan, sholat asar 2 kali, 1 adaan, 1 kodokan selama 15 tahun. Apa mampu kita? Udah mohon ampun aja dah sama Allah dah. Yang paling ringan minta ampun. Ya Allah, ampunin saya dulu, memang saya bodoh, saya lemah iman, sekarang masih udah mulai belajar dah. Makanya timbun terus amal soleh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi, depannya an Abu Hurairah, ini hadis dari Abu Hurairah. Imam Tirmidzi, Imam Muslim ini ada di sini. Hadis dari Abu Hurairah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, sopo-sopo wong qala, yang berkata, siapa-siapa orang yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, gitu aja tuh. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, itu bacanya. Berapa katanya? Piyaumin, dalam setiap hari. Mi'ata marotin, mi'ah 100 berarti. Ada pomi'ah berarti enggak? Pomi'ah berarti 100 itu. Iya, mi'ah kan 100, mi'atun 100, alpun 1000 gitu. Mi'ata marotin, yang membaca Subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, setiap hari, mi'ata marotin 100 kali. 100 kali, bukan kali Ciliwung, ini mah 100 kali baca. Hutot khotoyahu, hutot akan dihapus khotoyahu, kesalahannya. Hutot khotoyahu, astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal. Jangan dibaca hatoya, saya dengerin orang minal hatoya. Pernah nggak dengar gitu? Ya minalnya minal hatoya, hurufnya huruf kho. Jangan dibaca hatoya, tapi minal khotoya. Hutot akan dihapus khotoyahu, akan kesalahannya. Wa in kana, seandai kata ada itu kesalahan, misla jabadil bahri, seperti buih di lautan lagi tadi. Jadi sebenarnya pintu taubat gampang kalau kita mau ngerjain, cuma melaksanainnya agak males, agak berat. Ustaz, saya baca Subhanallah bihamdi 100 kayaknya kebanyakan Ustaz. 100, pegang HP aja kita 2 jam kuat. Pegang HP 2 jam, tatar tutul HP kan masih kuat kita. Subhanallah bihamdi paling juga 100 kali. 5 menit, enggak sampai 10 menit, enggak apa. Allah bihamdi, Subhanallah bihamdi, gitu. Seperti bacanya. Allah bihamdi, Subhanallah bihamdi 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini kalau baca yang begini cepat selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, kalimat atau ucapan subhanallah kalau kita artikan maha suci Allah, nisful mizan, itu adalah setengahnya daripada timbangan. Kita kan nanti ada yaumil mizan namanya nih, ditimbang oleh Allah di alam akhirat, namanya yaumil mizan. Dengan satu kalimat itu aja tuh subhanallah, itu udah memberatkan timbangan kita setengahnya. Cuman harus paham subhanallah, harus paham benar maha suci Allah, harus paham tuh maha suci Allah maksudnya.
Allah suci daripada sama dengan makhluk, itu maksudnya. Nggak boleh kita menyerupai Allah punya tangan kali ya, Allah punya mata kali ya, itu mah belum suci Allah berarti. Allah ngantuk kali ya, Allah apa tidur apa gimana gitu. Itu namanya enggak, kita belum memaknai subhanallah. Makanya kalau pengen memahami tentang sifat Allah, suratnya itu aja ayat kursi. Ayat kursi paling gampang kita memahami ayat sifat Allah, atau di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa, Allah lah zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Huwal hayyul qayyum, dialah zat Allah yang maha hidup. Zat yang maha hidup, enggak ada matinya. Ada sebelum dunia ada dan ada sesudah dunia hancur. Huwal hayyul qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Itu kalau memahami surat apa tuh namanya? Ayat kursi tadi, waduh. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khuzuhu sinatu wala naum, dan Allah itu enggak ada punya sifat ngantuk, enggak pernah tidur. Si la ta'khuzuhu sinatu wala naum, Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Sesakti-saktinya orang kalau matanya melek enggak tidur sebulan ya. Orang sesakti-saktinya enggak tidur sebulan. Jangankan sebulan, 3 hari 3 malam lah. 3 hari 3 malam tidak tidur sama sekali. Waduh, rasanya jalan ngambang, Pak. Kita jalan rasanya ngambang gitu, kayaknya bukan jalan nginjek bumi, tapi kita ada di atas bumi rasanya begitu. Nah, ini mah Allah. Makanya kalau mau ngetes emang Allah ada sifat tidurnya, kasih ini Bang Bacung, Bang Suryadi, kasih aja segelas kopi, suruh pegang. Jangan lama-lama, dari pagi sampai sore. Bang Suryadi pegang ini kopi, dari pagi sampai sore dah. Pegangin kopi, suruh berdiri, megangin kopi. Kalau tadi gue udah pagi sore lupa tuh kopi. Karena itu sifat manusia. Kalau sifat Allah nggak begitu. Allah tuh zat yang maha kuat, yang maha qawi, yang maha kuat. Subhanallah nisful mizan, kalimat subhanallah adalah setengah daripada timbangan. Walhamdulillah mil'ul mizan, dan kalimat walhamdulillah atau kalimat alhamdulillah itu memberatkan atau memenuhi timbangan. Wallahu akbar, dan kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi, memenuhi langit dan baca aja banyak kita subhanallah. Makanya kalau mau tidur jangan lupa, mau tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Kita ngirim Fatihah dulu, ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Al-Fatihah, baca Fatihah, baca qul hu 3 kali, Falaq, An-Nas. Yalah, nggak tidur Ustaz, kalau nggak tidur tetap tidur. Itu kita tidur begitu terus membaca itu seolah-olah dihitung kita sambil tidur berzikir. Ringan kan itu berarti. Kalau mau tidur baca Fatihah, tadi ngirim hadiah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah selesai, baca qul hu 3 kali, selesai baca Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah 4 kali bacanya. Setelah membaca itu baca selawat kepada Nabi dan seluruh pada Rasulullah dan seluruh para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jamil anbiya'i wal mursalin. Itu bacanya. Sekali juga enggak apa-apa. Tapi yang sunnahnya 3 kali, karena Rasulullah pernah merintahkan Siti Aisyah, ya Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu berangkat haji, kamu jangan tidur sebelum kamu menghatamkan Quran, kamu jangan tidur sebelum mendoakan para nabi dan rasul. Ada satu lagi tuh, umroh, kamu jangan tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Ternyata kata Rasulullah, yaitu baca qul hu 3 kali seolah-olah menghatamkan Quran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar seolah-olah berangkat haji dan umroh. Terus apa tadi?
Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tadi saya baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu seolah-olah kita mendoakan Rasulullah dan juga mendoakan seluruh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Jadi kita doain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jamil anbiya'i wal mursalin. Kita tidur dalam keadaan seperti itu dihitung zikir. Makanya kalau udah begitu tidur ngapain aja 10 jam tidurnya. Oh, itu kan lagi zikir seolah-olah. Tapi biasanya orang yang membaca itu tidurnya nggak lama. Yang suka baca itu tidurnya emang nggak dikasih lama-lama. Tambah lagi ada ibadah yang lain. Wallahu akbar baitus samawati wal ardh. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah. Laisa dunaha. Laisa tidak ada dunaha di antaranya. Sitrun tabir. Wala hijabun, dan tidak ada penghalang. Hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla, sampai bacaannya itu kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya gini, setiap kita membaca itu nggak ada yang halang-halangin. Setiap bacaan yang kita baca langsung tembus ke Allah, gitu maksudnya. Yang kita baca tuh langsung tembus ke Allah. Itu kan enteng amalan begitu, cuman ya itu tadi karena belum terbiasa jadi berat menjalankannya. Itu begitu aja, 30 menit ngajinya. Zikirnya tadi 1 jam, kita ngaji setengah jam, 1 jam setengah, insya Allah. Mudah-mudahan ya ibadah kita malam hari ini betul-betul dicatat dengan manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kita dibayar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditandai di posisi itu, nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Untuk penutup doa awal kami persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Nisar Salim, dan untuk doa sani insya Allah ditutup oleh Kakanda Ustaz Didi Abdullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.